Ya, masih membahas tentang melemahnya rupiah dan krisis di depan mata bersama Adrian Pangabean, Chief Economist, Treasury and Capital Markets CIMB Niaga, dan Eko B. Suprianto, Direktur Riset Infobank. Ya, tadi kita membahas, tadi kayaknya Pak Adrian ragu-ragu nih, gimana mikroprudensial nih, kan itu ada pembagian tugas kan, mikro prudensial ada di OJK dan kemudian makro ada di Bank Indonesia. Nah, di mikro prudensial sendiri kan katanya tadi harus lebih teliti terhadap bank-bank. Nah, ini kan sekarang kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan sebenarnya sehingga kita bisa yakin bahwa mikro prudensialnya itu udah berjalan dengan baik, Mas Eko. Banyak sih yang sudah dilakukan. Karena pengawasan 6 tahun yang lalu sudah pindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Okay. Nah, sekarang ini saya lihat nih dari jauh, OJK sudah di tanganku, di tangan kananku. Yeah. Bank Indonesia sudah di tangan kiriku. Kalau pemerintah Republik Indonesia sekarang gitu kan. Jadi OJK waktu rapat tahunan, saya cuma ngelihat aja itu teks lainnya mendorong pertumbuhan. Nah, ya kan? Yang satu momentum pertumbuhan. Momentum ya. Kan? Nah, ini jadi, dikotomi dong antara pertumbuhan dengan stabilitas. Ini gimana? Artinya saya ngelihatnya begini, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa itu harus independen dua-duanya. OJK harus independen sebagai pengawas mikroprudensial, Bank Indonesia harus independen sebagai makroprudensial. Saya yakin dua-duanya independen. Tetapi kita lihat geraknya sekarang. Apakah dia benar-benar sudah mewujudkan independen atau belum? Nah, saya yakin dua lembaga ini kayaknya ingin mendorong pertumbuhan yang agak sesak ini. Lebih cepat gitu ya. Pertumbuhan yang cuma 5%, padahal potensinya juga lebih dari 5%. Oh, 5% juga ya, sama ya. 5%, yang satu 5,3, yang satu ada bisa 5,4. Tapi bukannya bagus mendukung pemerintah pertumbuhan, Pak? Iya, tapi tugasnya masing-masing. BI itu. Jadi artinya bahwa boleh mendukung, tetapi harus tetap independensinya dan kalau kita obrol aja terus, obrol kredit. Bagaimana soal pengawasan? Kondisi kesehatan bank. Kan tidak bisa dipaksa-paksa, Bang. Betul. Karena waktu itu kan pemerintah juga mengatakan bahwa ini kenapa sih tumbuh cuma 8%? Kenapa sih bank itu malas kasih kredit gitu kan? Nah, ini yang mungkin perlu dilihat proporsionalnya ya antara masing-masing regulator dengan sektorialnya gitu. Jadi jangan dipaksa banknya, tapi justru sektorialnya yang mestinya didorong begitu ya. Itu yang belum kelihatan ya. Jadi artinya sudah menjalankan, tapi diingatkan oleh Mas Eko fungsi independensi. Ya, harus independen lah, ya kan? Gimana Mas Adrian? Setuju? Iya. Setuju ya? Terus, nah, kan kalau dari sisi mikroprudensial kan, nah dari makroprudensial ini kalau kita lihat kan sekarang udah ada namanya bauran kebijakan ya, Mas Adrian ya. Nah itu sebenarnya kalau kita melihat sudah mengakomodasi dua-duanya atau seperti apa nih dengan bauran kebijakan ini? Makroprudensial ini kan sebetulnya bukan barang baru ya. Menurut saya namanya aja baru, tapi rasanya sih elemen-elemen dari makroprudensial itu sudah sering dilakukan. LTV kita sudah tahu dilakukan. Loan to deposit ratio kita sudah kenal itu praktek itu. GWM juga sudah tahu. Nah, cuman labelnya aja kita belum pernah dulu nama. Sekarang labelnya kita ketemu dengan nama makroprudensial. Cuman memang bauran kebijakan dari makroprudensial ini juga satu hal yang baru karena selama ini makroprudensial itu mungkin karena namanya ada prudensial di belakangnya, jadi sifatnya mungkin ada implikasi kehati-hatian, terus kemudian diasosiasikan sebagai stabilitas. Tapi makroprudensial itu juga bisa menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi. Jadi bisa dua-duanya ya, stabilitas dan pertumbuhan. Bisa, tergantung bagaimana dia nge-set rate-nya saja sebetulnya. Nah, kita lihat misalnya salah satu contoh nih, waktu LTV ya kan. Kenapa? Karena melihat pertumbuhan kredit rendah, maka mulai ada pelonggaran ya, sehingga diharapkan kredit bisa tumbuh di sisi properti. Tapi kan nyatanya tidak tumbuh gitu. Artinya bahwa belum tentu kebijakan ini juga di sektor ini mendukung. Nah ini kayak gini gimana nih kalau seperti ini? Ada beberapa masalah ya Mbak Afi kalau saya lihat ya. Nomor satu mungkin itu karena risiko yang di tataran global itu membuat masyarakat, konsumen maupun bisnis itu merasa kurang pasti. Kedepannya nih ada apa ya? Kita selalu dibayang-bayangi dengan kekhawatiran dan ini
peran dari apa namanya kebijakan ekonomi di Eropa sama Amerika juga ya. Jadi eksternal juga mempengaruhi juga eksternal ya. mempengaruhi karena setiap kali ditakut-takutin ini mau naik Fed funds rate 4 kali, ya mau naik 3 kali, mau naik terus kasih hantu Fed fund rate. Lalu kemudian karena terlampau banyak hantu, lalu kemudian akhirnya bisnis berpikir, wah tunggu dulu aja ya. Jadi confidence-nya mulai turun karena banyak informasi yang membuat confidence itu turun gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, juga karena memang akibat dari apa namanya suku bunga pinjaman itu terlampau tinggi ya? Relatif terhadap kemampuan masyarakat atau bisnis memperoleh keuntungan. Akibatnya orang berhitung. Misalnya contohnya kalau kita melihat earning per share growth di apa namanya di korporasi Indonesia, angkanya kurang lebih 10%. 10% EPS ya, Nah, earning per share growth ini kan sebetulnya bisa diindikasikan sebagai ya kayaknya return on equity lah ya. Kalau return on equity 10%, sementara bunga bank atau cost of capital itu 10%, kan orang mikir, wah kalau saya pinjam uang 10%, hanya buat bayar cicilan utang, ya saya simpan aja di deposito, nggak keringetan gitu kan. Atau saya simpan aja di obligasi, nggak keringetan, hasilnya sama juga. Nah itu kemudian menyebabkan orang tidak melakukan investasi. So that's issue number 2. Issue number 3 ya mungkin karena ini berdasarkan pembicaraan dengan banyak orang ya di pasar ya. Faktor tax amnesty. Gitu ya. Ini pasca tax amnesty. Pasca tax amnesty dan masih berlanjut. Nah, pasca tax amnesty itu orang khawatir. Kalau misalnya saya beli barang, misalnya yang big ticket item, misalnya saya beli mobil, atau saya beli apartemen, atau saya beli rumah, nanti didatengin nggak ya? Jadi ada ekspektasi yang terhadap ketakutan itu mempengaruhi juga ya? Kemudian itu menyebabkan orang berpikir, saya nggak belanja deh. Nah, akibat dari ketiga hal ini, kemudian kemauan orang untuk belanja itu turun. Itu bukan konsumsi. Nah, jadi bukan kemauan, bukan ketidakmampuan mereka belanja yang turun ya. Daya beli ada. Kemauannya nggak ada. Belanjanya yang nggak jadi. Gitu. Belanjanya yang nggak jadi. Nah, itu kemudian terefleksi di dalam angka agregat. Tapi kalau misalnya kita mau tanya apakah jalan keluarnya, ya sebetulnya harus ada katalis kan. Ibaratnya kalau ada ramuan kimia harus ada katalis yang membuat semuanya itu bisa nyampur. Ya sebetulnya sih kebijakan masih fiskal. Mungkin ya fiskal ya. Jadi lebih ke fiskalnya harus lebih friendly misalnya ya, terus kemudian memberikan itu. Cuma memang masalahnya tax ratio kita kan rendah sekali. Iya sih memang. Sehingga kemudian kepatuhan orang masih rendah juga. Kemampuan APBN untuk mendorong perekonomian akhirnya terbatas. Iya. Gimana Mas Eko? Ada yang mau ditambahkan tadi kalau saya sependapat. Saya lebih ke belakang lagi pasca tax amnesty. Pertanyaan yang mendasar bagi pengusaha, apakah setelah saya melakukan tax amnesty nanti pemerintahan 5 tahun atau 10 tahun lagi akan diudal-udal lagi nggak? Kasus BLBI yang sudah bayar aja diudal-udal, yang tidak bayar tidak diapa-apain. Jadi apalagi gitu ya kan? Nah inilah kekhawatiran. Jadi transaksi-transaksi banyak cash sekarang, tidak melalui sistem perbankan. Jadi ibaratnya nih pengusaha ini sekarang kayak ayam yang lagi stres, yang mau bertelur, stres nggak jadi bertelur, ya kan? Kita mau usaha, ya ini sebentar lagi mau pemilu, sebentar lagi mau seperti ini, sebentar lagi mau seperti ini. Ya sudah, gue tungguin aja. Ditambah teknikalnya tadi, yield-nya bond dan my corporate bond dan macam-macam ya impas lah, nggak ada apa. Itu secara sekolahannya kan, secara psikologinya gue ikut tax amnesty ini kayak kena jebatan Batman. Yang bayar pajak ini siapa sih sebenarnya? Yang bayar pajak kan kita ini. Pegawai ini yang langsung dipotong. Jadi artinya kita masih banyak sebenarnya yang orang belum punya nomor wajib pajak tuh sebenarnya harus lebih disasar ya sebenarnya dibandingin orang yang sudah membayar pajak gitu ya. Dan mungkin harus lebih friendly kali ya. Sekarang ini kan ya pokoknya yang urusan dengan bank diudal-udal lah. Jadi gitu itu harus diperhatiin ya. Oke. Nah, Mas Adrian kalau kita lihat lagi terkait dengan sektor real khususnya adalah kredit ya. Sekarang ini kan banyak kredit yang kaitannya sama infrastruktur kalau mau jujur ya, walaupun tumbuh 8%, tapi kalau kita lihat porsi terbesar adalah infrastruktur. Nah, artinya ke depan tuh kok masih infrastruktur juga. Kalau kita lihat sektor realnya kok tidak ada daya ungkit untuk itu. Ini gimana nih? Apakah ini nggak jadi penyebab krisis juga di masa yang datang? Mungkin
mungkin untuk menjadi krisis di masa mendatang mungkin agak lama ya, karena ini kan cuma masalah mereka tidak mau invest atau melakukan reinvestment di dalam perusahaan mereka. Tapi kalau dibiarkan terlampau lama, misalnya orang sudah punya mesin tapi mesinnya mesti diganti, dia tunggu dulu deh, gitu, di mana juga belum ada. Ya lama-lama nanti kemampuan atau kapasitas produksi makin turun, yaitu kemudian terjadinya backlog. Salah satu caranya untuk mengatasi masalah backlog supply itu kemudian impor. Betul. Pada saat impor kemudian terjadi, ya both inflasi masuk, tekanan di current account deficit itu kemudian makin naik, dan itu kan menyebabkan economic cycle Indonesia kemudian jatuh lagi. Dan itu kita alami terus tuh kayaknya dari berapa waktu ke waktu itu. Ini masalah yang sudah terjadi, Mbak Afi, menurut saya 30 tahun ya. Betul. Jadi, sama mirip ya kejadiannya. Kita punya business cycle di Indonesia itu terlampau pendek ya. Betul. Makin pendek malah. Jadi kalau menurut studi yang pernah saya baca antara 2,8 sampai 4,1 tahun. Yang menurut saya itu adalah business cycle yang sangat pendek, karena biasanya business cycle itu mungkin 6 tahun ya. 7 tahun lah ya. Cuman 3 tahun ini pendek sekali ya. Jadi resiko juga dong ya kalau investasi, kalau jangka waktunya rata-rata sebesar itu sebenarnya. Problemnya memang karena kemampuan manufacturing kita itu untuk mensuplai barang-barang ya nggak berkembang. Iya betul. Artinya mereka nggak punya R&D. Kadang-kadang barangnya dari zaman dulu sampai sekarang itu aja gitu. R&D-nya banyak Bu, tapi dunia dipakai. yang paling gampang adalah gini. Kalau di dalam sektor industri manufaktur kan ada yang namanya klasifikasi ISIC ya, International System of Industrial Classification. Itu ISIC tuh ada yang 1 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit. Nah kalau kita lihat yang 5 digit, kita akan ketemu misalnya dengan 1000 jenis industri. Betul. Kita lihat aja, sekian ribu jenis industri itu di tahun 90 ada berapa yang tahun 2018 ada berapa? Saya kok yakin ya. Nggak berubah. Nggak banyak. Iya benar. Tidak ada yang baru. Artinya manufacturing base kita tuh nggak berkembang. Nah, jadi misalnya contohnya kayak petrochemicals, oleochemicals, nggak bertambah itu. Nggak berkembang. Betul. Padahal kita butuh untuk intermediate product ya. Akibatnya kita impor terus. Dan itu buat devisa juga makin berkurang ya. Nanti kita lanjutkan di segmen 5, kita juga akan membicarakan mengenai bagaimana kan perbankan ini adalah follow the business kan. Jadi kalau kita udah bicara tadi bisnis dengan jangka pendek, nah ini terus ke depan apa dong yang mesti dikonsenkan oleh bank gitu, karena sektornya berubah-ubah terus kan. Tapi kita harus break lagi. Ya pemirsa, tetap di Economic Lounge with ISE.